Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2026. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan akan meneruskan pembahasan firman Tuhan Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-22. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri menuntun hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menerimanya dengan hati terbuka dan menjadi pelaku yang aktif, dan kami dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk kita sekalian Injil Yohanes pasal 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Philip came and told Andrew, and in turn Andrew and Philip told Jesus. Jadi di sini para murid tahu betul bahwa musuh-musuh Yesus ingin membunuhnya. Itu tercantum dalam Yohanes 10 ayat 39-40. Mereka bahkan merasa ragu untuk kembali ke wilayah ini karena ketakutan-ketakutan tersebut. Yohanes 11 yang ke-8. Nah, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa rencana para pemimpin agama yang memusuhi itu kini telah resmi, dan para penguasa Yerusalem sedang secara aktif mengupayakan dan berupaya dengan sungguh-sungguh agar Yesus dibunuh. Yohanes 11 ayat 53. Nah, namun mereka mungkin menduga bahwa peristiwa masuknya Yesus ke kota secara penuh kemenangan yang begitu dramatis dan dirayakan, disorak-sorak, dieluk-elukan, daun palm dikibarkan, jubah ditaruh di mana keledainya berjalan, ya. Ini telah mempertinggi bahaya yang dihadapinya sesuai dengan yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nah, ayat ini menjadi masuk akal jika ditinjau dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Nah, sekelompok orang non-Yahudi telah datang untuk berbicara dengan Yesus. Orang non-Yahudi. Ini melambangkan Gentiles dari secara keseluruhannya. Yohanes 12 ayat 20. Nah, dan mereka mula-mula mendekati Filipus. Jadi orang Gentiles ini, orang Greek ini, orang Yunani ini mendekati Filipus. Nama Yunani. Yohanes 12 ayat 21. Jadi berdasarkan kebudayaan Greek dengan Greek, Yunani dengan Yunani ini, mereka merasa terhubung. Mereka mendekati Filipus. Ayat ini mengindikasikan bahwa permintaan tersebut diteruskan dari Filipus ke Andreas dan kemudian kepada Yesus. Ini lapisan penjagaan sebetulnya. Karena niat orang-orang banyak ini untuk membunuh Yesus. Nah, hal ini memberikan alasan dan memberikan kesan layaknya sebuah proses penyaringan keamanan. Seolah-olah para murid Yesus ini bersikap sangat hati-hati banget. Mereka increase their awareness, meningkatkan kewaspadaan mereka dan berhati-hati mengenai siapa yang diizinkan untuk memiliki akses mendekat kepada Yesus ini. Ya, jadi mereka berhati-hati banget dalam memilih, menentukan bagi orang yang ingin bertemu Yesus agar mendapatkan akses ini. Nah, orang Yunani ini mendekati Filipus lapisan pertama dan double check dengan Andreas. Kemudian setelah disepakati baru diteruskan kepada Yesus. Nah, adanya berbagai lapisan pemeriksaan semacam itu akan mempermudah para murid untuk mendeteksi kemungkinan adanya pembunuh bayaran. Mereka berhati-hati di dalam hal ini. Kita menyaksikan proses diplomatik dalam hal ini. Injil juga mencantumkan tentang proses diplomatik ini. Sedang berlangsung pada waktu ini, kita lihat di depan mata kita. Ya, adanya penyaringan terhadap siapa yang diberikan akses untuk bertemu dengan Yesus. Setelah didekati oleh orang-orang Yunani, Filipus tidak langsung pergi
kepada Yesus. Sebaliknya ia meminta nasihat dari Andreas. Ya, sekali lagi kita baca ini, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus, yaitu bahwa ada orang yang bertemu dengan dia, yaitu orang-orang Yunani, non-Jews, non-Yahudi, Gentiles. Nah, kita melihat di sini yang pertama, adanya keraguan Filipus. Dilema untuk memberikan akses bertemu dengan Yesus karena yang ingin bertemu ini adalah non-Jews, non-Yahudi, orang bukan Yahudi. Ini merupakan dilema. Mengapa Filipus yang telah bertahun-tahun bersama Yesus ragu untuk membawa para pencari kebenaran ini kepada sang guru? Batas teologisnya di mana? Hingga saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sebagian besar memusatkan pelayanannya pada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Matius 15 ayat 24. Ingat ya tentang cerita itu. Ya. Filipus mungkin merasa tidak yakin apakah Yesus sudah siap atau bersedia menerima orang-orang bukan Yahudi, Gentiles, di tengah puncak perayaan Paskah. Karena pada waktu seorang ibu meminta supaya Yesus datang menyembuhkan anaknya kerasukan setan, Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-domba Yahudi ini. Tidak pantas mengambil makanan yang disiapkan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Kedengarannya sepintas kasar, tapi inilah pernyataan untuk menguji iman ibu ini. Ibu itu berkata, memang benar, tapi bukankah anjing-anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Dia berbicara tentang satu roti. Sekalipun dia memakan apa yang tersisa di lantai, itu kan dari satu roti asalnya. Yesus mengatakan, besar imanmu dan sesuai dengan imanmu sembuhlah anakmu. Ini yang harus kita perhatikan dan jangan dilupakan. Ya, batas teologisnya di sana. Kemudian kita melihat selain ada batas teologis ini, ada ketegangan politik. Yerusalem ibarat gudang mesiu yang siap meledak. Orang-orang Farisi sedang mencari-cari alasan, apapun bentuk alasan itu, untuk menangkap Yesus. Melibatkan orang luar seperti orang Yunani ini ke dalam situasi tersebut mungkin terasa sebagai sebuah komplikasi yang belum siap ditangani Filipus sendirian. Belum pernah ada sebelumnya ini. Karena itu dia berdialog terlebih dahulu dengan Andreas dan kemudian membawa kasus ini kepada Yesus. Siap nggak engkau menerima non-Gentiles? Yesus mengatakan pada waktu itu, waktuku telah tiba, saatnya telah tiba. Karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi kepada non-Jews, kepada Gentiles. Sedangkan orang Yunani dia datang, pemenuhan terhadap apa yang dikatakan tersebut, mewakili orang Gentiles ini. Nah, kemudian kita lihat Filipus pergi ke Andreas. Andreas ini sebenarnya adalah sang pembawa katanya. Demikian ya, sang pembawa. Kita titik-titik. Pembawa berita, pembawa jiwa, dan semuanya ini. Nah, Filipus berpaling kepada Andreas. Dan pilihan ini sangat mencerminkan peran khas Andreas dalam perjanjian baru. Apa itu peran khasnya Andreas ini? Dalam setiap peristiwa di mana Andreas muncul dalam Injil Yohanes, Andreas selalu membawa seseorang kepada Yesus. Selalu. Contoh ya. Yohanes 1 ayat 41 dan ayat 42. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Andreas membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Ini Andreas sejak awal membawa Simon Petrus saudaranya kepada Yesus. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai 9, 5 pasal setelah itu, kembali Andreas membawa anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Kemudian Yesus memperbanyak ini. Dan yang ketiga, Yohanes 12 ayat 22. Kembali Andreas membawa permohonan orang-orang Yunani untuk berjumpa dengan Yesus ini. Membawanya kepada Yesus. Jadi setiap kali Andreas hadir, dia membawa seseorang kepada Yesus. Si pembawa jadinya. Ya. Andreas berperan sebagai orang kepercayaan di dalam hal ini. Jika Filipus adalah administrator yang praktis, Andreas adalah katalisator. Kalau Filipus itu adalah administrator, Andreas adalah katalisator dalam hal relasi antar pribadi. HR.
kalau kita mau bilang seperti gitu. Keterlibatannya menghasilkan saksi kedua yang diperlukan untuk menyampaikan permohonan penting ini kepada Yesus. Untuk melihat apakah saatnya sudah tiba. Ya. Nanti di ayat 27 kita akan banyak berbicara tentang perkataan saat. Ya, kita akan banyak berbicara. For now, hold it. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi kita lihat keraguan Filipus karena dengan orang asing. Yang kedua, Andreas sang pembawa. Dan yang ketiga di sini kekuatan dua orang. Siapa dua orang? Filipus dan Andreas. Nah, teks tersebut mencatat bahwa Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Apa yang disampaikannya? Ada orang non-Jews, non-Yahudi yang ingin bertemu dengan Yesus. Apakah ini sudah saatnya? Itu merupakan pertanyaan yang harus Yesus jawab. Ya. Nah, mereka menghampiri Yesus sebagai sebuah tim. Mereka datang berdua. The power of two. Ya kan? Hal ini mencerminkan sebuah prinsip Alkitabiah yang sering terlihat dalam pelayanan. The power of two. Ya. Tanggung jawab bersama. Yesus selalu mengirimkan juga muridnya dua-dua itu. Nah, tanggung jawab bersama. Dengan pergi bersama-sama, Filipus dan Andreas, mereka menunjukkan bahwa penerimaan orang-orang bukan Yahudi bukanlah sekadar gagasan radikal Filipus semata-mata. Bukan. Melainkan sebuah langkah terpadu yang diambil oleh kedua murid ini. Atau oleh para murid kalau mau dikatakan demikian. Ya. Hukum Yahudi bilang seperti apa? Perkara-perkara yang bersifat hukum, saya ulang, perkara-perkara yang bersifat hukum dan penting seringkali ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang saksi. Ulangan 19 ayat 15. Ulangan 19 ayat 15. Nah, pendekatan bersama yang mereka lakukan menandakan bahwa momen ini memiliki arti yang sangat penting. Kami berdua sudah lihat. Sekarang kami membawa orang ini kepada engkau. Apakah ini saatnya? Karena waktu pertama kali air dirubah menjadi anggur, Yesus berkata kepada Maria, apa yang kau inginkan dariku, ibu? Waktuku belum sampai. Nah, tentang ibu ini kan saya membahas secara detail dalam devosi yang saya kirimkan. Nah, signifikan transisi ini seperti apa? Ayat ini merupakan langkah terakhir sebelum klimaks dari pelayanan publik Yesus. Dengan mencatat rangkaian komunikasi spesifik ini, Yohanes, Rasul Yesus ini, menyoroti bahwa pergerakan Injil menuju dunia, diwakili oleh orang Yunani ini, menuju dunia, artinya menuju bangsa-bangsa lain, non-Jews, non-Yahudi, berlangsung secara teratur, disengaja, dan difasilitasi oleh para murid. Kenapa kita bisa mengatakan difasilitasi oleh murid? Ini orang asing, orang Yunani datang difasilitasi pertama kali oleh Filipus dan Andreas kepada Yesus. Nanti orang murid-murid ini juga memfasilitasi kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah firman Allah yang hidup, difasilitasi, diberikan, disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi, dipelopori oleh Rasul Paulus. Kita tahu tentang hal itu. Dia diutus untuk memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi, non-Jews. Petrus kepada orang Yahudi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa para murid pun merasakan apa? Merasakan sesuatu yang berbeda banget mengenai permintaan tersebut. Berbeda dengan orang Yahudi. Ya, mereka tidak memperlakukannya layaknya permintaan penyembuhan yang biasa dari seseorang di tengah kerumunan yang memohon Yesus menjamah, menumpangkan tangan, atau ingin menjamah Yesus agar kesembuhan terjadi dan sebagainya. Ini bukan event yang seperti itu. Sebaliknya, mereka mengenalinya sebagai potensi pergeseran dalam keseluruhan misi Yesus. Karena kedatangan orang ini jelas bukan mengatakan ingin didoakan atau sembuh, kami ingin berjumpa dengan Yesus. Nah, hubungannya adalah
bahwa mereka sudah mendengar tentang Lazarus yang mati 4 hari bangkit kembali. Mereka ingin berjumpa dengan barang bukti Lazarus dan dengan waktu yang sama ingin berjumpa dengan si pembangkit. Akulah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Mereka mempunyai banyak pertanyaan di dalam hal ini karena sesuatu yang asing. Karena orang-orang Yunani banyak bergerak dalam bidang filosofi. Mereka ingin mengetahui apakah ini suatu ajaran yang baru dan sebagainya. Dijelaskan juga di dalam Alkitab tentang ini. Jadi barang tentu banyak pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Nah, Filipus dan Andreas harus minta persetujuan daripada Yesus. The okay sign. Ya. Ringkasan ayat 22 ini mencermin seperti ini. Yohanes 12 ayat 22 menggambarkan gereja sebagai jembatan. Filipus dan Andreas merepresentasikan peran seorang murid. Mendengarkan kerinduan dunia. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Ini kerinduan. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Ayat 21 kan. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Mereka menunjukkan kerinduan. Dan menavigasi berbagai hambatan budaya secara teologis demi membawa kerinduan tersebut secara langsung kepada Kristus. Nah, Yesus menyambut kerinduan ini. Bertemu dengan mereka, sudah barang tentu. Waktuku telah tiba. Dengan mengatakan saatnya telah tiba, Injil harus diberitakan sampai ke pelosok-pelosok dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Orang Yunani sebagai non-Gentiles merepresentasikan ini. Waktu orang Yahudi bertemu dengan Yesus, saatnya tiba katanya untuk anak manusia dipermuliakan. Waktu air berubah menjadi anggur kan belum. Di sini waktu Lazarus dibangkitkan, penyakit ini tidak akan membawa kematian, kata Yesus kepada pembawa berita dan kepada muridnya. Tapi justru anak manusia dipermuliakan. Lazarus dibangkitkan, tapi ini sebagai katalisator anak manusia ditinggikan, disalib. Nah, segera setelah mereka menyampaikan, artinya Andreas dan Filipus dan Andreas menyampaikan kepada Yesus bahwa ada orang Yunani ingin bertemu dengan dia, narasi pun beralih seketika menuju tanggapan Yesus dalam ayat 23 yang akan segera kita bahas setelah ini. Di mana ia akhirnya memaklumkan bahwa saatnya telah tiba. Ini saat telah tiba ini setelah the seventh sign atau tanda ketujuh atau miracle ketujuh, mujizat ketujuh, kebangkitan Lazarus. Nah, saatku telah tiba katanya. Jadi yang penting di sana the first sign and the seventh sign. Sign pertama waktuku belum tiba, sign yang ketujuh waktuku telah tiba. Oke. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan para murid dalam membawa orang-orang Yunani tersebut merupakan pemicu atau katalisator terakhir bagi dimulainya pekan sengsara. Ya, mengapa orang-orang Yunani ini terdorong untuk bertemu dengan Yesus? Mengapa? Mereka terdorong untuk bertemu dengan Yesus bertepatan dengan saat perayaan Paskah pada waktu itu. Mengapa? Nah, meskipun teks tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan motif-motif pribadi mereka, kita dapat merangkai gambaran mengenai daya tarik tersebut berdasarkan konteks langsung dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ini, serta latar belakang budaya kaum Yunani pada masa itu. Ya, berikut ini ada 4 faktor utama yang ingin saya sampaikan yang mendorong mereka orang Yunani ini untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ya, apa itu? Yang pertama, faktor Lazarus. That miracle, mujizat itu. Daya tarik yang paling mendesak adalah peristiwa kebangkitan Lazarus setelah ia mati dan berada di kuburan selama 4 hari. Ya. Yohanes 12 ayat 17 dan 18. Secara eksplisit kedua ayat ini menyatakan orang banyak yang bersama-sama dengan dia, artinya dengan Yesus, ketika Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur
dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang Dia, Yesus. Ayat 18. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena telah mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Jadi, orang banyak pergi berbondong untuk bertemu dengan Dia yang membangkitkan ini, termasuk orang Yunani ini. Nah, bagi pola pemikir atau bagi pola pikir Yunani yang sering kali bergulat dengan kenyataan mutlak tentang kematian serta misteri kehidupan serta setelah kematian. Kabar mengenai seorang pria yang mampu memerintahkan jenazah yang telah 4 hari terbujur, kaku, tidak bergerak, breathless, tidak bernapas, jantung tidak berdetak, dan kemudian setelah 4 hari ini memerintahkannya untuk bangkit keluar dari kubur merupakan sesuatu yang tak mungkin diabaikan. Mereka ingin tahu. Mereka tidak sekedar ingin mendengarkan pengajaran, mereka ingin bertemu dengan sosok pria yang memegang kuasa atas dunia orang mati, yang berkuasa atas Hades. I want to know more about this person. Aku ingin tahu lebih tentang pribadi yang membangkitkan ini. Belum pernah terdengar sebelumnya. Dan ini pertama kali di dalam pelayanan Yesus dan terakhir kali dalam pelayanannya di bumi membangkitkan orang mati ini secara pribadi. Ya. Nah, desas-desus mesianis go viral. Masuknya Yesus ke Yerusalem. Kaum Yunani tersebut tiba di Yerusalem bertepatan dengan perayaan Paskah. Suatu masa yang dipenuhi dengan gejolak semangat nasionalisme dan religius yang begitu membara. Mereka baru saja menyaksikan. Yang pertama mereka saksikan apa? Kerumunan massa yang sangat besar yang berseru, Hosana, Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Baru mereka saksikan itu. Dan kemudian mereka menyaksikan deklarasi terbuka yang menahbiskan Yesus sebagai Raja Israel. Ya, mereka baru menyaksikan itu. Dan yang ketiga itu adalah rasa frustrasi yang tampak nyata pada diri para pemimpin agama. Mereka katakan, lihat tuh, nggak berhasil kalian. Sekarang dunia mengikuti Dia. Ini kan hiperbola perkataan dunia. Artinya mereka kehilangan pengikut di dalam hal ini. Telah kita bahas juga. Ya, kaum Yunani tersebut yang kemungkinan besar merupakan orang-orang yang takut akan Allah atau penganut agama Yahudi adalah orang-orang luar yang sedang mengamati sebuah momen sejarah yang monumental. Krusial banget. Mereka kemungkinan besar merasakan bahwa Yesus merupakan pusat dari suatu peristiwa yang sungguh akan mengubah tatanan dunia pada saat itu. Dan mereka ingin memverifikasi identitasnya secara langsung bagi diri mereka sendiri. Karena itu mereka ingin berjumpa secara pribadi, menginterview Yesus secara pribadi untuk mendapatkan kejelasan dari apa yang terpikir oleh mereka dan dari apa yang mereka dengar tentang kebangkitan Lazarus ini. Nah, kemudian pencarian akan hikmat, akan wisdom. Secara budaya, bangsa Yunani dikenal luas karena hasrat mereka dalam mengejar hikmat. Mereka mengatakan dalam mengejar Sophia, dalam mengejar hikmat. Sebagaimana yang kelak ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 22. Mari kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 22. Yuk. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Mereka datang untuk mencari hikmat dari Yesus ini membangkitkan Lazarus. Bertanya dari sumbernya. Bukan melalui orang kedua ketiga, tapi langsung dari sumber. Dari A langsung ke B tanpa melalui titik C. Ini bagus. Direct. Gaya pengajaran Yesus sungguh berbeda jauh dibandingkan dengan para rabi Yahudi ataupun para filsuf Yunani seperti Plato ataupun Aristoteles. Berbeda pengajarannya. Disertai dengan kuasa dikatakan. Ya, ia mengajar dengan otoritas yang melekat pada dirinya sendiri.
alih-alih sekedar mengutip pendapat para cendekiawan terdahulu. Dia nggak mengutip karena dia itu adalah karena Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang hidup itu. Dia nggak perlu kutip, dia firman itu. Ya. Nah, bagi seorang pencari kebenaran dari kalangan Yunani, sosok Yesus merepresentasikan suatu jenis hikmat yang hidup nan baru. Sesuatu yang melampaui legalisme kaku yang lazim yang berlaku pada masa itu. Apa yang terjadi? Adanya daya tarik ilahi. Seperti magnet menarik besi aja. Ada daya tariknya. Pada tataran teologis, sesungguhnya terdapat suatu daya tarik spiritual ya yang sedang bekerja. Lebih lanjut, dalam pasal yang sama ini, dalam pasal 12, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 ya. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Aku akan menarik semua orang kepadaku. Daya magnet, daya tariknya. Dan itu terbukti sampai hari ini. Daya tariknya begitu besar sehingga orang tetap berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk dapat melewati jalan yang sempit, berjalan menuju kebahagiaan kekal itu, surgawi. Nah, bahkan sebelum peristiwa salib, kehadiran Yesus telah bertindak layaknya sebuah magnet rohani. Orang-orang Yunani ini bukan sekedar wisatawan yang diliputi rasa ingin tahu. Mereka merupakan panen pertama dari dunia yang sedang ditarik menuju sang terang. Ini panen pertama nih orang Yunani. Artinya panen pertama di luar orang Yahudi. Nah, sebagaimana dicatat oleh orang-orang Farisi dalam ayat ke-19, pengaruh mereka sendiri sedang memudar. Karena dunia yang diwakili oleh orang-orang Yunani ini secara naluriah sedang tertarik kepada Yesus. Saya ingin share terlebih dahulu page 979 ini. Kita lihat di sini ya. Ada faktor, ada sumber, ada mengapa hal itu penting bagi seorang Yunani. Karena kita sedang berbicara tentang orang Yunani yang datang ingin berjumpa dengan Yesus. Faktornya ada tanda. Tanda apa sumbernya? Kebangkitan Lazarus. Mengapa hal itu penting bagi seorang Yunani? Kuasa atas kematian adalah bukti yang paling mutlak. Sekalipun Lazarus tidak berkata-kata, kehadirannya adalah bukti yang tidak dapat diabaikan, bukti yang tidak dapat disangkal. Sedangkan orang Yunani ini mencari hikmat, orang Yahudi mencari tanda. Kita tahu. Jadi mereka datang itu ingin mencari hikmat tentang kebangkitan dan apa artinya. Nah, faktor ketenaran. Masuknya Yesus diiringi dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Masuknya dengan kemenangan Yesus ini. Mengapa hal itu penting bagi seorang Yunani? Rasa ingin tahu tentang raja yang diteriakkan semua orang itu. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ada perkataan itu. Dan ini juga merupakan faktor ibadah. Perayaan Paskah. Mengapa hal ini juga penting bagi orang Yunani? Mereka sudah mencari Allah Israel dan bertemu dengan Allah Israel itu di dalam Yesus Kristus. The person-nya itu adalah sumbernya otoritas Yesus, seorang yang mengajar dan memiliki otoritas di mana otoritas itu tidak terlepas dari dia. Otoritas itu mengikuti dia. Dia tidak perlu meminta otoritas itu lagi. Segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepada Yesus ini. Perhatikan, yang lalu saya sempat berbicara, kalau seorang hamba Tuhan, nabi, utusan Allah, ingin melakukan mujizat, mereka berdoa. Ingin membangkitkan orang mati, mereka berdoa. Ya, atau mereka ingin menyampaikan firman Tuhan, mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Thus says the Lord. Yesus berbeda, menunjukkan otoritasnya. Verily, verily, I say unto you, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ini otoritas. Otoritas ini mengikuti dia dan tidak terpisah.
Sebagai hamba Allah, kita tidak memiliki otoritas seperti itu. Kita datang memohonkan ini kepada Allah untuk memberikan otoritas mengusir setan, memberikan otoritas membangkitkan orang mati dan sebagainya. Ya, mengapa hal ini penting bagi orang Yunani? Mereka mencari perjumpaan pribadi, bukan sekedar kabar angin. Mereka ingin tahu, ya. Lazarus dibangkitkan. Oh ya, let me see. Aku ingin lihat buktinya. Dan aku ingin segera menginterview orang yang melakukannya, otoritas yang dimilikinya. Aku pengen tahu lebih banyak. Itu asasnya. Nah, kita lanjut. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tertarik oleh kombinasi berita biasa tentang kebangkitan Lazarus yang dikombinasi dengan suasana yang luar biasa. Masuknya Yesus ke Yerusalem dieluk-elukan orang, masuk dengan kemenangan. Ya. Dan rasa haus yang luar biasa akan kebenaran yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem keagamaan apapun yang ada di dunia ini. Yesus merupakan sumber air hidup itu sendiri yang dapat menyegarkan dahaga rohani setiap orang yang datang kepadanya. Kita lanjut dengan Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. But Jesus answered them saying, the hour has come that the Son of Man should be glorified. Saatnya telah tiba. Tadi ingat mujizat pertama, mau apa engkau dariku ibu? Saatku belum tiba. Dia berbicara tentang kematianku belum tiba. Ini pesta pernikahan loh, di mana air berubah menjadi anggur, melambangkan pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya, dimenangkan melalui kuasa pencurahan darah. Air berubah menjadi anggur, darah Yesus melambangkan itu. Ya, nanti akan kita bahas dalam ayat 27 secara terperinci tentang hal ini. Nah, pada momen-momen sebelumnya, kitab suci telah menegaskan bahwa saat Yesus belum tiba. Beberapa pernyataan ini keluar langsung dari bibir Yesus sendiri, seperti tercantum dalam Yohanes 2 ayat 4, saat Maria meminta Yesus membantu pesta pernikahan ini karena mereka kehabisan anggur. Ya, waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4, maupun tercantum dalam Yohanes 7 yang ke-6, saatku belum tiba. Atau berupa rujukan yang bermakna serupa dalam Yohanes 8 ayat ke-20. Jelas-jelas terlihat bahwa Yesus bertindak berdasarkan God's timetable atau ketetapan waktu ilahi. Dramatika peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan merupakan bagian dari ketaatannya terhadap jadwal Allah, sebagaimana dinubuatkan dalam banyak nubuat kuno. Daniel 9 ayat 25 dan 26 mengatakan tentang hal ini. Nah, baru-baru ini Yesus didatangi oleh sekelompok orang bukan Yahudi, didatangi sekelompok orang bukan Yahudi, ya, orang Yunani, yang disebut sebagai orang-orang Yunani, yang mula-mula menemui Filipus dan kemudian Andreas. Mereka bersama-sama membawa berita ini, belum orang membawa berita ini kepada Yesus, waiting for his approval, dan kemudian baru berjumpa dengan Yesus ini. Ya, nah dengan demikian rasul-rasul ini atau kita sekalian adalah orang bertanggung jawab untuk membawa sang firman hidup ini kepada orang-orang lain. Ya, jadi kedua murid ini tampaknya sedang menjalankan semacam penyaringan keamanan bagi Yesus sebagai respons terhadap ancaman nyata yang dilancarkan oleh para pemimpin agama setempat. Yohanes 10 ayat 39 dan ayat 40 serta Yohanes 11 ayat yang ke-8. Bukanlah suatu kebetulan jika Yohanes mencatat kata-kata khusus yang diucapkan
oleh orang-orang Farisi yang merasa kesal. Orang-orang Farisi yang merasa kesal melihat reaksi kerumunan orang-orang terhadap kedatangan Yesus yang menunggangi keledai masuk ke Yerusalem seperti yang tercantum dalam Yohanes 12 ayat ke-19. Dalam peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem ini, para pengecam tersebut berseru, seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia ini ada perkataan hiperbola, dibesarkan. Ya, mengapa mereka mengatakan seluruh dunia mengikuti? Ini kekesalan. Karena mereka kehilangan pengikut. Orang yang tadi mengikuti kaum Farisi ini berpindah mengikuti Yesus. Karena apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri di kuburan. Melihat Lazarus dibangkitkan. Dalam insiden ini, mereka yang datang mendekati Yesus berasal dari kelompok yang oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang luar. Dalam pola pikir orang Israel, terdapat dua pembagian utama di antara umat manusia. Dua, yaitu orang Yahudi dan semua orang lainnya yang bukan Yahudi. Baik secara harfiah maupun simbolis, apa yang sedang terjadi saat ini merupakan bukti bahwa seluruh dunia akan dipanggil kepada Yesus, bukan semata-mata hanya kepada kaum Israel atau bangsa Israel saja. Yohanes 10 ayat 16. Nah, Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan melanjutkan penjelasannya mengenai makna penting dari momen ini dalam ayat-ayat berikutnya. Ya. Salah satu analogi yang Yesus sampaikan adalah perumpamaan tentang benih yang ditanam dalam Yohanes 12 ayat 24. Benih ini harus mati dulu baru dia berbuah dan menghasilkan lebih banyak benih lagi. Benih tersebut dalam satu pengertian tampaknya tanda petik mati, namun pada kenyataannya ia bertransformasi menjadi bentuk yang lebih matang. Bentuk yang memang sejak awal telah menjadi tujuan keberadaannya. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, menggemakan kembali sebagian dari terminologi ini di dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada umat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 36 hingga 42. 1 Korintus 15 36 sampai 42. Nah, dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 yang barusan kita baca bersama-sama ini, Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat krusial. Pernyataan apa itu? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan artinya ditinggikan, disalibkan. Itu artinya. Ya. Untuk menafsirkan hal ini secara efektif, kita harus terlebih dahulu memperhatikan adanya pergeseran dramatis dalam hal waktu serta definisi kemuliaan yang paradoksal sebagaimana digunakan oleh Yesus. Ya, mungkin kita manusia dia dimuliakan, wah dimahkotai ini dan itu, dielulukan, diarak, dijubah, dipakaian jubah. Tapi Yesus maksud dimuliakan, ditinggikan, sama seperti ular tembaga ditinggikan, demikian juga anak manusia ditinggikan, dia disalibkan. Nah, berikut ini ada rincian mengenai makna yang tergantung dalam ayat ini. Apa itu? Yang pertama, pemicunya, katalisatornya. Kedatangan orang-orang Yunani untuk mencari Lazarus sang katalisator. Karena ia dibangkitkan dari kematian setelah 4 hari. Tepat sebelum ayat ini, sekelompok orang Yunani, bangsa non-Yahudi, Gentiles, ya, menghampiri para murid dan meminta untuk bertemu dengan Yesus, diwakili oleh Filipus dan kemudian Andreas. Peristiwa inilah yang menjadi katalis bagi pernyataannya tersebut. Pernyataan yang mana? Saat anak manusia dimuliakan telah tiba. Ini katalisnya. Jadi kedatangan orang Yunani ini merupakan katalisator bagi Yesus untuk mengatakan saatnya telah tiba. Saat ini terjadi hitung mundur, detak jam ini dihitung mundur sudah. Karena waktunya akan sangat terbatas. Dia segera akan disalibkan. Ya, sepanjang Injil Yohanes
Yesus berulang kali mengatakan, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4, Yohanes 7 ayat 30, dan Yohanes 8 ayat 22 saya sampaikan tadi. Nah, kedatangan bangsa-bangsa non-Yahudi tersebut merupakan dan menandakan bahwa pesannya tidak lagi terbatas hanya bagi domba-domba yang hilang dari Israel, tapi mencakup juga yang lain. Ya, ini merupakan pertanda bahwa pelayanannya di dunia sedang menuju akhir dan misi yang bersifat universal sedang dimulai. Kemudian kita akan lihat definisi dari saat itu apa. My hour has not yet come. Artinya apa itu? Saat itu. Bagaimana cara kita melihat ini dan mendefinisikan perkataan saat itu? Dalam konteks Injil Yohanes, istilah saat itu atau the hour dalam bahasa Inggris merupakan sebuah istilah teknis yang merujuk pada kisah sengsara Kristus, the Passion of Christ, kisah kesengsaraan Kristus. Istilah ini mengacu pada rentang waktu spesifik yang mencakup peristiwa-peristiwa. Yang pertama, adanya perjamuan terakhir, di mana Yudas mengkhianati Yesus, pengkhianatan dan penangkapannya, dan kemudian penyalipannya, kemudian kebangkitannya dan kenaikannya ke surga disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Dengan menyatakan bahwa saatnya telah tiba, Yesus mengakui bahwa hitung mundur menuju peristiwa salib telah mencapai titik nol. Ya, saatku telah tiba. Jadi saatnya dia disalibkan telah tiba, saatnya dia ditinggikan telah tiba, saatnya dia dimuliakan telah tiba. Itu yang dimaksud. Ya. Di sini kita melihat adanya sebuah paradoks kemuliaan. Dalam pengertian duniawi, kata dimuliakan biasanya menyiratkan adanya penobatan, adanya arak-arakan kemenangan, atau pengambil alihan kekuasaan politik. Namun, Yesus membalikkan pemahaman tersebut. Nggak ada arak-arakan dalam arti orang dinobatkan dalam pengertian seperti di dunia ini ya. Jadi dia ditinggikan, dimuliakan dalam arti dia disalibkan. Ya, itu penobatan dia sebagai raja melalui salib ini. Karena dia mengalahkan maut, musuh terakhir. Kemudian melalui penderitaan, itu yang dimaksudkannya. Ya, bagi Yesus salib itu, itulah kemuliaan itu sendiri. Momen tersebut merupakan saat di mana kasih dan keadilan Allah diperlihatkan secara paling sempurna. Dia bercerita tentang biji gandum. Segera setelah menyampaikan ayat tersebut, ia melanjutkan dengan menggunakan analogi tentang sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah lalu mati. Ayat 24. Ya, bagi Yesus, tindakan tanda petik ditinggikan, dimuliakan secara fisik merujuk pada peristiwa di mana ia diangkat tinggi-tinggi di atas kayu salib. Nah, gelar anak manusia. Yesus menggunakan gelar anak manusia, sebuah gelar yang berakar pada penglihatan-penglihatan yang tercatat dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Anak manusia banyak digunakan dalam Daniel pasal yang ke-7. Meskipun gelar ini menekankan sisi kemanusiaan Yesus itu sendiri, gelar ini merujuk pada pesannya sebagai hakim surgawi yang menerima sebuah kerajaan yang kekal. Ia hendak menyatakan bahwa jalan menuju kerajaan yang kekal itu haruslah melewati lembah kematian. Saya ingin share slide yang kedua. Coba kita lihat terlebih dahulu di sini. Konsep tentang hadirin. Status sebelumnya, artinya belum. Terutama hadirin itu adalah orang Israel. Hadirin itu dalam status dalam Injil Yohanes 12:23, saatnya dunia, termasuk bangsa-bangsa lain. Saatnya telah tiba. Dia melingkupi bukan hanya orang Israel saja sekarang, hadirinnya, juga melingkupi orang non-Jews, non-Israel. Bangsa Yunani diwakili oleh bangsa Yunani. Ya. Kemudian misinya kita lihat. Misinya di sini adalah pengajaran dan tanda-tanda. Statusnya
pengorbanan dan penebusan. Ingat tadi dua hal penting dari 7 mujizat yang dilakukan, yang disebut sebagai signs atau tanda oleh Yohanes. Yang pertama dan yang ketujuh. Yang pertama air berubah menjadi anggur. Yang ketujuh katalisator. Waktunya saatnya tiba. Sesudah Lazarus bangkit dari orang mati, orang Yunani datang untuk bertemu sebagai katalisator. Yesus dikirim ke salib. Ya. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah fokus Yesus di mana? Fokus Yesus adalah menghindari penangkapan prematur. Seringkali dia hilang, saatnya belum tiba. Ya. Nah, pada waktu orang Yunani ini tiba, dia merangkul salib. Karena dia katakan saatnya sudah tiba. Dia tidak lari lagi dari sana. Saatnya sudah tiba. Sekarang salib dirangkulnya. Ini mendatangkan glory. Status sebelumnya itu tersembunyi, terselubung. Nah, status glory ini pada waktu Yesus mengatakan saatnya tiba, disingkapkan melalui pekan sengsara itu sendiri. Jadi bertentangan dengan kemuliaan yang dimaksudkan oleh dunia, ada kemenangan, menang perang, pengangkatan, penobatan raja baru dan sebagainya. Yesus di sini glory-nya itu adalah dia disalibkan. Ya, seperti itu. Nah, gambaran besarnya Yohanes 12 ayat 23 merupakan titik tanpa kembali. Yesus secara terbuka menyatakan bahwa kematiannya bukanlah sebuah tragedi, bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan klimaks yang disengaja dan penuh kemuliaan dari misinya untuk menyelamatkan dunia. Karena itu dia berkatakan, apakah aku harus menghindar? Enggak, karena untuk itulah aku datang ke dalam waktu ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Engkau telah menuntun kami diperkaya dengan beberapa pengertian baru. Biarlah kami menjadi pelaku yang aktif dan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu yang akan berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktunya sudah selesai. Saya dari Los Angeles mohon diri. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.